Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, penulis wasiat, yaitu Sayyidi Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga yang menjelaskan wasiat tersebut yaitu putra beliau Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dan seluruh keluarga atau sadah Ghumariyah ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah menghatamkan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab, yaitu kitab ini asalnya adalah dari wasiat yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Ghumari. Maka wasiat tersebut diberi judul Al-Wasiyah As-Siddiqiyah. Al-Wasiyah As-Siddiqiyah. Siapa Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari? Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari adalah seorang ulama di Maroko. Beliau tinggalnya di Gumarah namanya, atau di kota sekarang namanya Tanjir. Kalau bahasa Inggrisnya Tanjir, kalau bahasa Arabnya Tonjah. Bahasa Arabnya Tonjah. Dan ini benua Afrika tapi yang berbatasan langsung dengan Spanyol. Jadi kalau kita berdiri di pinggir lautnya itu, Spanyol itu sudah kelihatan, Valencia, pokoknya Spanyol. Sama dengan kalau kita berdiri di pinggir laut di Surabaya, Madura itu kelihatan. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Ini Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari ini dari nasab beliau tersambung kepada Al-Imam Idris Al-Akbar. Al-Imam Idris Al-Akbar ini ketika Spanyol itu dijajah oleh Perancis dan terusir, maka keluarga dari Sayyidina Idris ini itu pindah ke Maroko, hijrah ke Maroko, dan itu di kota Tanjir. Di situ beliau ini nasabnya tersambung kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, beliau lahir pada tahun 1295 Hijriah dan wafat pada tahun 1354 Hijriah. Secara keilmuan panjang sekali kisahnya. Sayyid Muhammad ini beliau tinggal di Tanjir, kemudian sekolah sampai di Korowiyin Maroko, di kota Fas. Setelah itu beliau pindah kemana? Pindah ke kampung halamannya di Tanjir dan menikah dengan Sayyidah Fatimah namanya. Sayyidah Fatimah ini putri dari Ibnu Ajibah, cucu dari Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini menulis tafsir Isyari dan masyhur. Jadi dari dua sisi itu, ya, dari Sayyid Abdul Aziz yang menulis ini sekarang putra beliau itu nasabnya berarti dari sisi ayah ke Sayyidina Hasan juga, kemudian dari sisi ibu pun dari Sayyidina Hasan. Beliau ini
Sayyid Muhammad menulis wasiat. Nah, wasiat itulah yang dijelaskan oleh sang putra, yaitu Sayyid Abdul Aziz. Nah, Sayyid Abdul Aziz ini sudah wafat juga. Beliau lahir pada tahun 1338 Hijriah dan wafat pada tahun 1338, meninggal 1400 sekian, lupa saya meninggalnya. Sayyid Abdul Aziz di tahun 90-an meninggalnya, Sayyid Abdul Aziz. Dan ini satu keluarga, putra Sayyid Muhammad ini memiliki 7 putra. 7 putra ini 7-7-nya ulama. 7-7-nya ulama dan ulama besar. Termasuk Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini pernah suatu ketika, beliau wafat tahun 85 kalau Masehi, kakak dari Sayyid Abdul Aziz ini pernah mengimla. Imla itu artinya dikte. Ya, dictation, kalau kita dikte, mendikte hadis itu ada namanya ilmu imla. Imla hadis itu artinya menyampaikan hadis, mendiktekan hadis dari hafalan, bukan baca buku. Kalau kita kan baca buku, kalau nggak gitu baca laptop. Ini tidak, dari hafalan. Dari hafalan di bulan Ramadan di Mesir, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Setelah tertulis ternyata 600-an halaman. Itu semua dari hafalan dan sanadnya tersambung dari beliau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyid Ahmad. Demikian juga saudara-saudara setelahnya turun, termasuk Sayyid Abdul Aziz ini, beliau ahli hadis. Dan rata-rata dari 7 orang tersebut, mayoritas beliau adalah mujtahid mutlak atau tidak terikat dengan madhab, karena sudah menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai hafal semuanya dan menguasai. Salah satu pendapat Sayyid Abdul Aziz yang bermanfaat bagi kita sekarang adalah ketika pandemi kemarin. Pendapat beliau itu sholat Jumat itu Rasulullah tidak mengatur, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa sholat Jumat itu harus berjamaah, tidak ada. Maka pendapat beliau sampai di dalam buku itu beliau mengatakan, ini yang saya fahami dan akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah kakek saya nanti. Maka di masa pandemi kemarin, karena kondisi amat sangat mendesak sekali, kita harus keluar dari beberapa madhab, termasuk keluar dari 4 madhab yang besar. Akhirnya kita sholat Jumat di mana? Sholat Jumat di rumah. Sholat Jumat di rumah. Meskipun untuk keluar dari khilaf tersebut, kita mengulang dengan sholat zuhur. Artinya sholat Jumat juga di rumah sendiri atau dengan jamaah dengan keluarga, tapi setelah itu melaksanakan sholat zuhur lagi. Dan kalau sekarang sudah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita sudah bisa berkumpul kembali dan kita sudah terlepas dari pandemi tersebut. Ini Sayyid Muhammad, Sayyid Abdul Aziz. Sayyid Abdul Aziz, kami membaca kitab ini kepada Syekh Abdul Mun'im. Syekh Abdul Mun'im itu guru kami, adalah putra beliau yang sekarang melanjutkan estafet dakwah dari keluarga Gumari ini yang ada di Maroko, dan kami di Zawiyah Ar-Raudhah itu berkhidmah kepada keluarga ini. Mencetak bukunya, menulis karya-karyanya, mengundang beliau untuk mengenalkan dakwah pemahaman Islam yang diwariskan oleh keluarga beliau. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku yang akan kita kaji adalah Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Syarhi Wasiyatis Siddiqiyah. Al-Anwar Al-Qudsiyah adalah cahaya-cahaya suci. Maksudnya penjelasan ini yang menjelaskan tentang wasiat Siddiqiyah. Kami hatam kitab ini di hari Jumat tanggal 15 Sya'ban 1438 Hijriah, 12 Mei 2017. Jam berapa ini? Jam setengah 7 sore. Jam setengah 7 sore ini kitabnya kita baca. Jadi kami membaca kepada Syekh Abdul Mun'im, dan Syekh Abdul Mun'im yang menjelaskan, dan kami sudah dapat izin untuk menjelaskan kitab ini, dan izin dulu sebelum mengajar. Beliau Syekh Abdul Mun'im menyampaikan bahwa kitab ini adalah pondasi dasar dari ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu bagaimana kita berakhlak kepada siapa? Kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada makhluk.
Kepada makhluk artinya kepada ciptaan. Maka sebagian Syekh Abdul Mun'im juga mengatakan ini adalah kitab ringkasan yang paling pendek dari Ihya Ulumuddin. Jadi ini ringkasan. Ringkasan artinya kita harus belajarnya dari yang ringkasan-ringkasan. Maka kalau ingin cepat belajar, ini yang kami alami, belajar itu dari ulama kontemporer, ulama modern yang memang sudah diakui keilmuannya. Dimulai dari beliau, dari karya-karya ulama-ulama tersebut, baru setelah itu kita menginjak kepada generasi-generasi setelahnya. Contohnya mau belajar sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang pakar sejarah? Buku yang paling bagus di masa ini untuk sejarah adalah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Fikih Sirah. Fikih Sirah sudah diterjemahkan, ada di Gramedia kalau tidak salah. Fikih Sirah itu diterjemahkan pakai bahasa Inggris, judulnya bahasa Inggris, The Miracle of Muhammad kalau nggak salah, The Miracle of Prophet Muhammad, itu judulnya, tapi dalamnya bahasa Indonesia. Keajaiban atau mukjizat dari Nabi Muhammad, itu terjemahan. Itu dimulai dari buku itu. Dari buku itu baru membaca kitab-kitab ulama-ulama terdahulu gitu. Maka kalau kita ingin menginjak ke kitab-kitab yang lebih detail-detail lagi tentang ilmu akhlak ini, ya kita mulai dari yang paling mudah, yang paling simpel. Salah satunya adalah kitab ini. Kemudian di sana ada muqaddimah, pengantar. Di sana ada dua pengantar, ada pengantar dari Syekh Abdul Mun'im yang di sini. Ini terjemahnya. Pengantar penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ma alhama wa an'ama wa 'allama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diilhamkan, atas nikmat yang dianugerahkan, dan atas ilmu yang diajarkan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat. Wa ba'du, fahadha syarhun mukhtasarun liwasiyatil qutubil akbar wal arif al ashhar. Ini adalah penjelasan ringkas dari wasiat yang ditulis oleh kutub akbar, kutub yang paling besar, yang paling tinggi. Wal arif al ashhar, atau orang yang sampai kepada ma'rifah yang masyhur. Al haiz lil ilmaini, yang mendapatkan dua ilmu. Nah, kutub itu artinya pemimpin para wali ya. Kutub itu pemimpin para wali. Wal jami' baina syarafaini, yang menggabungkan, yang terkumpul padanya dua ilmu yang mulia. Al imamu Abi Abdillah Muhammad ibni Siddiq Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, yaitu Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Siddiq Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, Allahumma amin. Katabaha li ba'dil ikhwan al-akhidhina anhu wal muntasibina ilaihi, yang beliau tulis untuk beberapa ikhwan yang mengambil ilmu darinya atau menisbatkan diri kepadanya. Menisbatkan diri ini artinya seperti kita mempunyai guru, atau kita mempunyai suka sekali atau cinta sekali kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhirnya jadi orang anggota Nahdlatul Ulama. Cinta sekali kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya jadi orang Muhammadiyah. Nah, sama seperti itu. Itu intisab, artinya menisbatkan diri kepada seseorang. Menisbatkan diri kepada seseorang. Waqad kataba radhiyallahu ta'ala anhu al-katsira minal wasaya. Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari banyak menulis wasiat, warrasail, dan risalah-risalah, surat-surat atau tulisan-tulisan pendek, ila sairi ikhwanihi, kepada para ikhwannya, para murid-muridnya yang mengambil darinya, fi sairil mudunil maghribi wa qurahu, di negara Maroko dan seluruh kota-kota di Maroko dan desa-desanya.
wa kulluha mamlu'atun, dan seluruh dari tulisan-tulisan tersebut, wasiat-wasiat tersebut, surat-surat tersebut penuh dengan ilmu dan faedah. Wa irsyad itu artinya bimbingan, wa nuran wa huda, cahaya dan petunjuk. Di sini Syekh Abdul Mun'im, putra beliau, sering mengatakan batas antara kita adalah ilmu. Jadi landasannya itu ilmu, standarnya ilmu, barometernya ilmu. Kalau ada yang tidak sesuai dengan ilmu, jangan diikuti. Maka standarnya ilmu. Maka kita akan menemukan banyak dari karya-karya Sadaq Umari yang mengkritik beberapa pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan ilmu yang beliau terima atau ilmu yang beliau fahami. Dzakara fiha minal adab. Di dalam buku ini beliau menyebutkan beberapa adab allati yajibu 'ala sufiyyi at-takhalluqu biha, yang wajib bagi seorang sufi untuk berakhlak dengannya, wat tamassuk bi ahdabiha, dan berpegang teguh dengan tata caranya. Gitu. Maka di sini harus sufi itu kita kadang menyebut sufi itu sudah risih dulu. Apa sih sufi? Sufi itu adalah menerapkan Islam, berpegang teguh kepada keimanan, menerapkan Islam dan mempraktekkannya dalam kehidupan. Maka sumbernya Al-Quran dan hadis. Kalau tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka itu bukan sufi. Itu bukan sufi. Kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, itu bukan sufi. Sufi itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bahkan baiat, di dalam beberapa tarekat itu ada baiat. Apakah baiat itu tidak ada landasannya? Ada landasannya. Baiatur ridwan, Rasulullah membaiat para sahabat. Baiatur ridwan itu dekat tempat masjidnya, itu di dekat tempat melempar jumroh. Itu ada masjid kayak batu coklat, itu kan, itu tempat baiat ridwan di situ. Jadi sahabat-sahabat yang ketika itu haji ke Masjidil Haram, ke Makkah dari Madinah, itu dibaiat Rasulullah di situ. Maka baiat di sufi itu apa? Cuma mengulang 2 kalimat syahadat. Katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, diulangi. Kemudian berjanji saya akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, mengikuti Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Apa bedanya dengan janji kalau ada orang dilantik jadi presiden? Kan sama saja. Cuma ini janjinya di hadapan guru dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti syariat Islam. Akhirnya kemudian membentuklah komunitas-komunitas, ngumpul, akhirnya jadi organisasi. Kalau di Indonesia jadinya Jatman, yang mengumpulkan orang-orang yang bertarekat tersebut. Ngumpul ngapain? Ngumpulnya zikir bareng, majelis taklim kalau kita. Itu sebenarnya seperti itu saja. Tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Kalau ada yang aneh jangan diikuti. Karena landasan kita adalah Al-Qur'an dan hadis. Ma la yajiduhul insanu fi ghairiha minal mutawwalat. Di mana wasiat tersebut kita akan menemukan di dalamnya, seseorang akan menemukan di dalamnya yang dia tidak akan menemukan wasiat-wasiat ringkas sebagaimana ada di buku-buku yang panjang atau yang tebal. Ma'a salamatil lafzi wa suhulatit tarkib, dengan mudahnya ma'a salasatil lafzi, salasah di sini lafal-lafal kata-kata yang digunakan itu mudah, dan susunannya juga mudah. Wa hadhihi risalah allati satanawalu syarhaha fi hadhil awraqi hiya asgharu ma waqafna alaihi min rasailihi wa wasayahu. Risalah ini, tulisan ini adalah yang akan kita baca, kita jelaskan adalah wasiat yang paling kecil, yang paling pendek dari tulisan-tulisan dan wasiat-wasiat yang beliau tulis radhiyallahu taala anhu.
Wa ma'a ikhtisariha faqad dzakara fiha ma yahtaju ilaihi salikut thariq. Saking ringkasnya ini, akan tetapi dengan keringkasan tersebut ini adalah yang penting untuk dipegang bagi orang yang ingin meniti jalan. Meniti jalan apa? Jalan hidayah. Kita kemarin sudah memulai dengan bidayatul hidayah. Nah, sekarang kita ini sedang berjalan. Nah, berjalan menuju meniti tangga itu, jalan-jalannya itu harus menggunakan akhlak yang akan ditulis di dalam kitab ini. Wala yastaghni anhu talibul akhirati saliku ala minhaji ahli sunnah. Dan ini amat sangat dibutuhkan sekali bagi seorang penuntut, pencari akhirat. Kalau bahasa kita pencari Tuhan, akhirnya jadi film. Pencari akhirat as-salik ala minhaji ahli sunnah, yang berjalan di atas jalan ahli metodologi ahli sunnah wal jamaah. Wa hadha syarhu huwa asyarhu ats-tsalitsu alladzi wada'tuhu ala hadhihi al-wasiyah al-mufidah al-jami'ah lima yahtaju ilaihi al-mu'minu fi muamalatihi ma'a rabbih ta'ala. Penjelasan ini adalah penjelasan ketiga yang saya tulis dari wasiat ini, dari wasiat yang penuh faedah ini. Lima yahtaju ilaihil mu'min, yang dibutuhkan oleh seseorang yang beriman fi muamalatihi, dalam interaksinya ma'a rabbihi ta'ala, bersama kepada berinteraksi dengan Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sammaituhu al-anwar al-qudsiyah fi syarhil wasiyatis siddiqiyah, dan aku menyebutnya, menulisnya, menamainya, memberi judul Al-Anwar Al-Qudsiyah fi syarhil wasiyati as-siddiqiyah. Wallahu ta'ala as'alu ayyan fa'abihi. Aku bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ini bermanfaat. Wa yataqabbalahu, dan menerimanya. Wa yuthibu alaihi, dan memberikan pahala atasnya. Innahu sami'un mujib wa bil ijabati jadir. Sungguh dia maha mendengar lagi maha penerima mengabulkan doa. Wabil ijabati jadir, dan mengabulkan, mengijabah. Nah, maka di sini kalau kita tanya apa kaitan kita sama Maroko, nggak ada kaitannya. Itu di Zawiyah Ar-Raudhah rutin kami mengadakan haul keluarga ini. Setiap anak-anak beliau dari Sayyid Muhammad sampai putra-putranya itu dihauli semuanya. Makanya setahun itu kadang sebulan haulnya 2 kali. haul terus. Kaitannya apa? Kan kita nggak ada kaitan, hubungan darah nggak ada, ya kan? Hubungannya apa? Hubungannya ya ilmu. Kaitan kita dengan ilmu, tidak ada kaitan yang lain, tidak ada kaitan lain. Karena kalau kita hitung-hitungannya duniawi, apa? Kalau duniawi ya rugi. Tapi hitungannya yang lain, yaitu kita menyebarkan ilmu. Hanya sekedar itu saja. Dan itu yang disampaikan oleh Sayyid Abdul Mun'im setiap kali kami mengadakan haul. Kata beliau, hubungan kalian sama kita ini apa? Gak ada hubungannya. Hubungannya hanya ilmu. Hanya ilmu. Qala syekhuna wa imamuna radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Syekh kami dan imam kami radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau mengatakan alhamdulillah di sini segala puji bagi Allah. Kemudian Sayyid Abdul Aziz mengatakan ibtada'a bil hamdi li anna kulla amrin dzibalin yambaghi ayyustaftaha bil hamdi. Karena beliau memulai dengan alhamdu karena seluruh amrin dzibalin di sini seluruh perkara yang memiliki nilai penting yang bagi ayyustaftaha bil hamdi, harus dimulai dengan alhamdulillah. Iktidaan bi kitabillahil aziz, mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai dengan apa? Setelah bismillah, alhamdulillah. Maka ini mengikuti apa? Mengikuti Al-Qur'an, yaitu alhamdulillah. Fa inna wa awala suratin, karena sesungguhnya awal surat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menerapkan, mengamalkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bilhamdilillah aqta. Seluruh perkara yang memiliki nilai penting la yubda'u fihi, yang tidak dimulai atasnya bilhamdilillah, dengan alhamdulillah, aqta, maka itu aqta. Aqta itu artinya terputus. Aqta itu bagian tubuhnya itu ada yang kurang atau tangannya patah, itu aqta namanya. Aqta terputus, apanya yang terputus? Terputus keberkahan, keberkahannya terputus. Rawahu Ibnu Majah fi sunanihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan juga Abu Awanah dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah, walahu turukun katsirah, dan memiliki jalur yang amat sangat banyak. Wa hadza huwa al-lafdhu al-warid, ini adalah lafaz yang diriwayatkan. Amma lafdhu la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fala yathbut. Sedangkan riwayat redaksi hadis yang menyebutkan bahwa seluruh amal perbuatan perkara yang memiliki nilai penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu kan, ini riwayat ini tidak layathbut. Layathbut artinya tidak sampai kepada Rasulullah, atau lemah lah, lemah. Jadi ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama mengatakan seluruh perkara yang memiliki nilai penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka aqta. Riwayat lain mengatakan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Maka mana yang benar? Secara kajian sanad, Sayyid Abdul Aziz mengatakan yang benar adalah alhamdulillah. Tapi kemudian ini jawab-jawaban. Para ulama menulis, ada yang membela mulainya dengan bismillah, bismillah yang benar. Kemudian ada yang menulis memulai dengan alhamdulillah. Yang benar yang mana? Ada yang menengahi. Yang menengahi adalah memulai dengan dua-duanya. Pertama bismillah, alhamdulillah. Dimulai dengan dua-duanya karena mengamalkan dua hadis artinya. Itu pertengahan. Waqad aksara dzikrahu al ulama'u fi kutubihim. Banyak para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Wa dzalika sahwun minhum wa ghaflah, dan itu adalah kelalaian dari mereka. Maksudnya kelalaian apa? Kelalaian membenarkan riwayat hadis yang memulai dengan bismillah. Berarti kita nggak boleh memulai dengan bismillah? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Wa at-Syaikh radhiyallahu taala anhu bi akmali siyaghil hamdi. Asy-Syaikh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab ini memulainya dengan apa? Dengan kalimat alhamdu yang sempurna, yaitu alhamdulillah. Wa hiya alhamdulillah wa qad ikhtalafa al-ulama fi dzalika. Para ulama berbeda pendapat terkait hal itu. Faqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan akmaluha wa afdaluha al-jumlah al-fi'liyah. Sebagian mengatakan bahwa yang tepat adalah kalimatnya adalah kalimat kata kerja. Li'annaha tus'iru bima sadara minhul hamdu, karena itu menunjukkan kepada keluarnya pujian itu. Wa huwa adallu ala ubudiyah, dan itu lebih menunjukkan kepada penghambaan. Wa qala akharun, sebagian lagi mengatakan akmaluha wa afdaluha al-jumlah al-ismiyah, bahwa yang tepat adalah kata benda. Li'annaha tadullu ala dawami madmuniha, menjelaskan tentang kedawaman isi dari kalimat tersebut. Li'adami iqtiraniha bizzamani bi khilafil fi'liyah, karena dia tidak terikat dengan waktu, berbeda dengan kata kerja. Maksudnya di sini alhamdulillah tersebut. Kemudian qultu as-shawabu anna akmalas siyaghi wa afdalaha al-jumlah al-ismiyah. Yang tepat adalah ini adalah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, bukan jumlah ismiyah, kata benda, bukan kata kerja, bukan kalimat kerja. Liqaulihi ta'ala fi fatihati kitabihi al-azim, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin.
Wa kadzalika warada fil hadis, demikian juga diriwayatkan dalam hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi kulliha. Tidak ditemukan dalam riwayat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau keseluruhannya. Wala fi azkariha, demikian juga di dalam zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sighatun lil hamdi ghaira alhamdulillah, redaksi alhamdulillah kecuali dengan alhamdulillah. Jadi di dalam riwayat Rasulullah tidak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tidak, tapi alhamdulillah. Fadalla kullu hadza ala annaha afdalu wa akmalu wa ablaghu siyagil hamdi. Ini menunjukkan bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang paling sempurna, yaitu alhamdulillah. Wa qala al-Hafidz As-Suyuti, Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan dalam kitab Iklil fi Istinbatit Tanzil fi qoulihi ta'ala alhamdulillahirabbil alamin, dalam firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin, wastadalla biftitahi biha man qala innaha ablaghu siyagil hamdi khilafan liman idda'a annal jumlatal fi'liyah ablagh. Ini menunjukkan jumlah ismiyah. Qala al-Bulqini, al-Imam al-Bulqini, ajallu siyagil hamdi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Imam al-Bulqini mengatakan bahwa alhamdulillah, lafaz alhamdulillah yang sempurna adalah alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita boleh menggunakan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Li'annaha fatihatul kitab, karena itu adalah pembuka dari kitab suci, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Wa khatimatu da'wa ahlil jannah, dan penutup doa dari ahli surga. Maka ditutup diakhirkan walhamdulillahirabbil alamin. Maka doa itu dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru berdoa. Kalau penutupnya dibalik, sholawat dulu, setelah sholawat baru alhamdulillah. Fatata'ayyanu fi birri la yahmadunallaha bi ajli tahamid khilafan liman fir rawdah wa asluha anil mutawali anna ajallaha alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, ini ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan alhamdulillah, ada yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ada yang berpendapat bahwa yang paling bagus adalah alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kan biasa, banyak yang kita menggunakan itu. Kemudian tema selanjutnya yang ditulis oleh Sayyidi Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari setelah alhamdulillah adalah perintah untuk senantiasa bertakwa. Al-amru bimulazamati taqwa. Tsumma qala syekhuna wa imamuna radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi. Imam kita mengatakan, wa ba'du fa'usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Sayyid Abdul Aziz mengatakan, at-taqwa ayyaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Takwa itu adalah seorang hamba menjadikan pembatas antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti atau sesuatu yang dia hindari. Kita kalau menggunakan kendaraan, naik motor, biar selamat ya pakai helm. Kalau jatuh aman, kepala yang aman. Kalau menggunakan mobil pakai sabuk pengaman. Nah, gitu. Artinya apa? Kita membatasi diri kita, menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak kita sukai, yang akan kita hindari, yaitu kecelakaan. Maka di sini adalah kita menghindari apa? Fataqwal abdi li rabbih ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih wa min ghadabihi wa min sakhatihi wa min iqabihi wiqayatan taqihi min dzalika. Ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah dia menjadikan antara dirinya dan dengan sesuatu yang dia takuti dari Tuhannya. Apa yang dia takuti dari Tuhannya? Min ghadabihi, dari murkanya, wasakhatihi,
dan dari kemarahannya. Ghadab itu marah, sakhat itu murka. Wa iqabihi, dan dari iqabnya, dari balasannya, dari hukumannya. Wiqayatan taqihi min dzalik. Wiqayah itu yang menyelamatkan, yang membatasi dirinya. Taqihi min dzalik, yang menyelamatkannya dari sesuatu yang dia takuti dari Tuhannya tersebut. Itu adalah takwa. Maka kalau kita takut kepada neraka, kita harus membentengi diri kita dengan sesuatu yang bisa membentengi kita dari sebab yang mengantarkan kita ke neraka. Apa larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa huwa, takwa itu adalah at-ta'atu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabul mukhalafati, dan menjauhi, meninggalkan mukhalafat. Mukhalafat itu pelanggaran. Pelanggaran atas apa? Atas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkus syubhat, dan meninggalkan yang syubhat. Apa yang syubhat di sini? Syubhat ini artinya antara yang halal dan haram. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sedangkan antara keduanya Rasulullah menyebutnya dengan syubhat, dengan sesuatu yang syubhat. Nah, yang syubhat ini mayoritas umat itu tidak mengetahui. Kalau mayoritasnya tidak mengetahui, artinya sebagian kecilnya mengetahui. Siapa sebagian kecil yang mengetahui syubhat itu? Para ulama. Bagi ulama jelas yang mana yang halal, yang haram itu jelas. Tapi bagi umat yang umum tidak tahu. Karena yang namanya perbatasan itu nempel. Perbatasan itu nempel. Semakin mendekati perbatasan antara yang halal dan haram, di tengah-tengahnya itu perbatasan. Itu masuknya ke halal atau ke haram. Itu yang tahu adalah para ulama. Itu disebut dengan syubhat. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat sebelum dia bertanya, maka dia sudah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Wattaqwa tarotan tudhofu ila ismillahi azza wa jalla. Terkadang ketakwaan itu diidhofahkan, disandingkan dengan isim Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mengajarkan. Allah yang akan mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu yang nggak ada di kitab. Atau kita baca tidak paham. Karena bertakwa kemudian Allah membukakan pemahaman. Maka ketakwaan sebabnya. Nah, ini sulit. Kenapa? Kalau kami dididiknya itu persaingan dulu. Dididiknya persaingan, bersaing, belajar, bersaing, adu nilai, gini. Nah, itu bagaimana menanamkan ketakwaan ini kepada anak sejak dini, sehingga anak kita itu belajar itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena nilai, karena peringkat, karena ini, karena itu. Itu PR kita, dan caranya berbeda-beda. Fal muradu bihadza, maksud dari ini adalah ittaqu ghadabahu wa sakhatahu wa intiqamahu mimman ya'sihi. Maksud dari wasiat ini adalah bertakwa, artinya ittaqu ghadabahu, jauhilah, hindarilah kemarahannya, kemarahan Allah, wa sakhatahu, dan kemurkaan Allah, wa intiqamahu, dan pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala, mimman ya'sihi, dari hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya, wa yukhalifu amrohu, dan menentang, mengingkari perintahnya. Wa huwa a'zamu ma yuttaqa, itu adalah sebesar-besarnya yang harus dijauhi, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an dzalika yansha'u iqabuhu fid dunya, darinya lah, dari perkara yang kita langgar tersebutlah
itu yang akan melahirkan iqab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nauzubillahi taala min iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pembalasannya. Wa taratan tudhafu taqwa ila iqabillah, dan terkadang ketakwaan itu, kata takwa itu diidhofahkan, disandingkan dengan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Imma ila makanihi, terkadang dinisbatkan kepada tempatnya. Imma ila zamanihi, terkadang dinisbatkan kepada waktunya. Fal idhofatu ila makani kaqaulihi, sedangkan yang disandingkan dengan tempat terjadinya pembalasan tersebut seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Ittaqun nara artinya hindarilah, jauhilah. Apa annar? Annar artinya neraka. Artinya kita membatasi diri kita dengan neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Yang apa itu? Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Fahuna at-taqwa udhifat ilal makan alladhi yaqa'u fihi al-iqabu wa huwa an-nar. Di dalam firman ini adalah firman yang ketakwaan tersebut disandingkan dengan apa? Dengan tempat terjadinya pembalasan. Pembalasan Allah yaitu api neraka. Nauzubillahi minha. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Wal idhofatu ila zaman, sedangkan yang disandingkan dengan waktu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yauman, ittaqu yauman, hati-hatilah, jagalah dirimu dari hari. Hari apa? Hari di mana kalian akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Hari kiamat. Ini di akhirat nanti. Artinya kita harus bertakwa. Bertakwa artinya membatasi kita dengan hari tersebut, biar di hari tersebut kita selamat. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari di mana tidak bisa jiwa ini membantu jiwa-jiwa yang lain, itu tidak bisa. Fa udhifat taqwa huna ila zaman, maka ketakwaan di sini disandingkan dengan waktu. Alladzi taqa'u fihi al-uqubatu wal intiqamu minal usad, dinisbatkan, disandingkan kepada waktu apa? Waktu di mana di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirum bih. Nah, ini juga dinisbatkan kepada tempat. Li'anna fi kullin minal amroini wa huwa al-makan waz zaman, karena keduanya baik dinisbatkan kepada waktu atau kepada tempat, haulan aziman wa hisaban syadidan asiran sari'an, itu waktu tempat yang amat sangat berat bebannya bagi manusia. Yajibu alal aqili ayya'mala ma yaqihi minhu, bagi orang yang berakal hendaklah dia berusaha untuk melakukan segala upaya agar menyelamatkan dirinya dari hari tersebut atau dari tempat tersebut. Wa yadfa'u haulahu anhu wa fitnatahu wa hisabahu, sehingga menyelamatkan, menjaga dia dari apa? Dari haul. Haul itu musibah yang terjadi di masa itu. Wa fitnatahu, dan fitnah yang terjadi di masa itu atau di tempat itu. Dan hisab, menyelamatkan dia, menjaga dia dari hisab yang terjadi di hari itu atau di tempat itu. Maka di sini ada ulama mengatakan bahwa amat sangat mengherankan sekali ketika ada orang mengetahui bahwa di akhirat nanti ada neraka, kemudian dia nyantai-nyantai saja di dunia. Dia sudah tahu ada neraka, kok dia nyantai di dunia. Itu lucu. Maka ini mengajak kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah adzan ya? Belum? Sebentar lagi.
Baik. Walihadza unzila fi suhufi Musa alaihi salatu wassalam kama fi sahih Ibnu Hibban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan di dalam suhuf yang diterima oleh Nabi Musa sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya an Abi Dzarrin dari Abu Dzar marfu'an. Marfu artinya hadis ini dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajibtu, aku sangat heran, liman aiqona binnar, heran kepada orang yang yakin akan adanya api neraka, summa huwa yadhak, kemudian dia tertawa atau dia bisa bergembira. Wa ajibtu liman aiqona bil hisab ghadan thumma la ya'mal, dan aku amat sangat takjub sekali, heran sekali kepada orang yang meyakini adanya yaumul hisab tapi kemudian dia tidak berbuat. Ini dalam Sahih Ibnu Hibban. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.